Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bahas tentang fikih pernikahan. Kemarin itu ada 3 tema yang ditawarkan ya, tentang fikih puasa, fikih apa lagi, hijab, sama pernikahan. Tapi nampaknya banyak yang pilih pernikahan. Kita bahas dulu pengertian nikah ya. Secara bahasa, nikah itu berasal dari kata al-aqdu yang berarti perjanjian. Ini boleh di-share Bu Lena ya, anunya. Saya share sekarang aja ya. Nah, jadi kalau yang lupa bawa buku bisa dilihat slide-nya saja. Saya sudah share anunya, slide-nya. Jadi secara bahasa nikah itu namanya al-aqdu yang berarti perjanjian. Kan tapi secara istilah ya, nikah itu adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan suami istri dengan menggunakan kata-kata nakaha atau zawaja. Sudah dapat semua ya? Nah, kita bahas dulu mulai dari definisinya. Jadi secara bahasa namanya al-aqdu, perjanjian. Jadi dalam pernikahan itu pasti ada yang namanya perjanjian. Kapan perjanjian itu dilanggar maka akadnya batal. Ya. Kemudian secara istilah nikah itu akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan suami istri. Jadi hubungan pernikahan ini dalam Islam ya, termasuk bagian dari muamalah, sesuatu yang punya ikatan hukum. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ya, itu awalnya haram. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim ya, atau perempuan ajnabi itu asal mulanya haram. Karena adanya akad maka menjadi halal. Karena adanya akad maka dia menjadi halal. Jadi asal mulanya hukumnya haram. Nah, disebabkan akad inilah ya, hubungan perempuan yang tadinya haram ya, dia menjadi halal dan dibolehkan melakukan sesuatu atau melakukan apapun yang sebelumnya itu haram. Kalau semua dulu haram, sekarang halal semua. Maka dari itu ketika kita sudah menikah ya, maka semua hubungan yang terjalin itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua perkara baik yang dilakukan dalam rumah tangga itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan juga bahwasanya pernikahan itu merupakan ibadah yang paling terpanjang dalam Islam. Karena dia ibadah yang paling terpanjang, maka syaitan itu selalu berusaha untuk menghancurkan ibadah tersebut dengan cara apapun. Bahkan iblis ini makhluk yang pertama kali diusir dari surga. Ketika ada pasukannya, ketika ada syaitan yang berhasil memisahkan sebuah rumah tangga, maka syaitan ini menjadi orang kepercayaannya iblis. Jadi jangan dianggap menikah itu mudah. Kenapa? Karena godaannya sangat besar. Iblis itu mati-matian untuk menghancurkan hubungan rumah tangga manusia. Kenapa? Karena itu keberhasilan terbesar bagi iblis ketika dia mampu menghancurkan ikatan pernikahan dalam rumah tangga seorang. Jadi sekuat apapun godaan itu, sekuat apapun
rintangan dalam keluarga, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankannya. Kenapa? Karena itu merupakan godaan dari iblis. Sama halnya kita sekuat apa kita mempertahankan hubungan keluarga, sama halnya dengan sekuat apa kita memperjuangkannya ketika kita ingin menikah. Dulu sebelum berumah tangga, mati-matian berjuang menikah. Tapi setelah rumah tangga, kenal satu sama lain, ini karakternya begini, ini karakternya begini, karakternya begini, ketahuan. Nah, kemudian disitulah setan mulai membisikkan ini. Ya. Nah, jadi ini definisi nikah secara istilah dan secara bahasa. Nah, kemudian nikah ini sah kalau ia menggunakan kata-kata nakaha atau zawajah. Jadi saya terima nikahnya. Tak boleh menggunakan kata lain. Harus ada kata nikah di situ. Kalau dalam bahasa Arab zawajah atau nakaha. Ya. Qabiltu nikahaha. Aku terima nikahnya. Baru sah itu. Kalau belum ada kata nakaha atau zawajah atau nikah dalam bahasa kita atau nikah dalam bahasa apapun, maka akadnya tidak sah. Ya. Nah, ini secara definisi. Sekarang kita masuk perintah menikah ya, dalam Islam. Ini terdapat dalam surah An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Di sini kalimat nikah itu dalam Al-Quran merupakan perintah, ya, perintah. Dan di sini di ayat ini di surah An-Nur ayat 32 Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam panduan. Apa itu? Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Jadi jangan takut menikah karena ekonomi belum mapan, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena di sini Allah jelaskan jika mereka miskin, ya, perhatikan di sini. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sudah janji Allah. Jadi kalau ada orang tak mau menikah alasannya karena ekonomi, ya, saya ini masih miskin, saya itu belum punya rumah, saya belum punya mobil, saya belum punya ini dan lain sebagainya, itu tak boleh jadi alasan kata Allah. Kenapa? Karena Allah akan memberikan mereka kecukupan dan Allah itu maha luas dan maha pemberi. Ini surah yang pertama atau ayat pertama yang memerintahkan nikah. Jadi yang perlu kita garis bawahi, ya, jangan takut menikah karena alasan belum mampu secara finansial. Tidak boleh. Kenapa? Karena pada saat itu kita menganggap remeh Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap Allah itu tidak mampu mencukupi kehidupan kita. Sama saja halnya kita menghina Allah Subhanahu. Yang kedua, kata Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3 atau 4. Tapi jika kamu tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahi seorang saja. Nah, di sini nasihat untuk laki-laki. Kalau sudah ragu, jangan tambah. Katanya biar supaya yakin Ustaz harus tambah dulu, katanya gitu. Ya tidak boleh. Nah, makanya kalau bagi yang sudah punya istri, ya
kalau mau tambah jangan ragu. Kalau ada keraguan sedikit pasti tunggu bubar. Kalau ada keraguan mau nambah istri misalnya, mau poligami 2, 3, 4, kalau kamu ragu maka jangan coba-coba. Kenapa? Karena pasti akan berakhir dan tidak baik. Tapi kalau kamu yakin istri pertama tidak menolak, yakin kemudian istri kedua bisa akur dengan istrinya, yakin mampu berlaku adil, ya, maka teruskan. Tapi kalau tidak yakin, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka cukup satu saja. Selanjutnya, perintah menikah juga terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang telah mempunyai ba'ah, ya, mempunyai kemampuan, falyatazawwaj, maka hendaklah ia menikah. Kemampuan di sini, al-ba'ah di sini adalah kemampuan untuk bisa menjadi pasangan yang baik. Bukan kemampuan dalam hal kaitannya finansial. Kemampuan dalam hal bisa menjadi istri yang baik, bisa melayani sebagai seorang istri atau bisa melayani sebagai seorang suami. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wijaun. Barang siapa yang belum mampu, ya, dia pingin nikah, tapi dia belum mampu, belum yakin saya ini nanti kalau nikah bisa jadi istri yang baik, bisa melayani suaminya, bisa masak, bisa jadi ibu yang baik. Dia belum yakin, tapi ingin. Maka kata Rasulullah, hendaklah ia berpuasa. Fa'alaihi bis-shaum fa inna lahu wijaun. Karena puasa itu bisa meredakan gejolak nikah. Yang sudah ngebet sekali mau nikah, tapi belum yakin, ya, maka puasa. Kalau tidak puasa bahaya. Nah, itu dalilnya. Nah, dari dalil tadi itu, maka hukum menikah terbagi menjadi 4. Dari dalil Al-Quran tadi, maka hukum menikah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah wajib. Ini yang belum menikah banyak. Nah, perhatikan ini. Nah, masuk kategori yang mana nih coba? Wajib, sunnah, makruh atau haram? Ya. Yang pertama wajib. Siapa yang wajib menikah? Bagi yang takut terjerumus ke dalam perzinahan. Itu syarat pertamanya. Yang kedua, yakin dapat menunaikan tugasnya sebagai seorang suami atau istri. Jadi kalau dia takut terjerumus ke perzinahan, ya, kemudian dia sudah yakin dia mampu menunaikan tugasnya sebagai seorang istri atau suami, maka dia sudah wajib menikah. Tapi kalau cuma syarat pertama, takut terjerumus perzinahan, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk menjadi istri yang baik, ya, belum bisa masak, belum bisa nyuci, belum bisa beres-beres rumah, ya, mungkin anak manja atau apa sebagainya, maka dia dianjurkan untuk apa tadi? Berpuasa. Tapi kalau sudah punya dua hal ini tadi, takut terjerumus ke perzinahan dan yakin dapat menunaikan tugasnya sebagai seorang pasangan, maka dia hukumnya wajib menikah. Kalau tak menikah, dosa. Cari cepat. Belum bisa cari sendiri, minta carikan. Ustaz, siapa tahu ada jamaahnya yang belum menikah, tolong carikan. Atau Ustaz, siapa tahu ada muridnya yang belum menikah, tolong dicarikan. Ya. Jadi kalau belum sudah masuk 2 syarat ini belum ketemu juga, ya berarti puasa. Iya, puasa terus sampai kapan? Sampai dapat jodoh. Ya. Jadi itu nasihat Rasulullah tadi yang sebelumnya kan. Ya. Siapa yang sudah ngebet sekali nikah, ya,
Maka kalau dia tidak memenuhi syarat, maka dia harus berpuasa. Fa'alaihi bis-shaumi, maka wajib baginya berpuasa. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, hukumnya sunnah. Menikah itu hukumnya sunnah. Bagi siapa? Bagi yang belum ingin menikah dan tidak khawatir terjerumus perzinahan. Oh, dia belum ngebet nikah nih, ya, belum ngebet. Dia belum ada keinginan, tidak ada keinginan untuk melakukan perzinahan, ya. Dan dia juga belum ingin menikah, belum ingin sekali, maka hukumnya dia sunnah. Kalau dia masih menunda-nunda pernikahan, itu tidak kena dosa, ya. Tidak dosa hukumnya. Kenapa? Karena hukumnya sunnah, belum masuk kategori wajib, ya. Sudah ada yang masuk 2 kategori di atas. Kemudian yang ketiga, hukumnya makruh. Jadi hukum menikah itu makruh jika merasa yakin bahwa dirinya belum mampu. Nah, sini saya tebalin. Jika merasa dirinya belum mampu memenuhi kewajiban sebagai seorang suami atau istri. Jadi makruh hukumnya menikah kalau kita ragu. Oh, saya ini belum mampu menjadi istri yang baik kalau saya menikah. Kalau kita menyadari hal tersebut, maka ketika kita menikah, hukumnya makruh. Ini syaratnya belum mampu, ya, bukan tidak mampu. Keempat, haram. Jika merasa yakin bahwa dirinya tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai seorang suami atau istri. Misalnya dia punya penyakit, ya. Kalau di kitab-kitab itu, di buku-buku, penyakit kelamin misalnya, ya. Dia punya penyakit kelamin, pasti dia menyadari bahwa saya tidak akan mampu memenuhi kebutuhan rohani pasangannya, kebutuhan seksual pasangannya. Maka ketika dia menyadari hal tersebut, haram hukumnya dia. Akan tetapi misalnya nih, ya, sudah sadar dia punya tidak ada ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban sebagai seorang pasangan. Kemudian diceritakan kepada calonnya, oh saya ini begini. Kata calonnya, nggak apa-apa, saya terima kamu apa adanya. Maka tidak jatuh kepada hukum Jadi haram di sini sifatnya tidak mutlak. Nah, kalau sudah dibicarakan sama calonnya, kemudian calonnya ingin menerima kekurangan tersebut, ya, dan siap menerima kekurangan tersebut, maka hukumnya boleh dia menikah, mubah. Ini 4 hukum menikah dalam Islam. Sampai sini ada pertanyaan terkait hukum pernikahan? Ya, pentingnya di grup ada, ya. Belum? Ya. Istri pertama sama ada yang rekomendasi dari salah satu suaminya si artis Kartika Putri. Jadi kalau poligami, istri pertamanya yang benar ya Pak? Yang benar yang sudah mempraktekkan. Jadi Mas begini, ya. Kita lihat dalilnya dulu, ya. Ini pertanyaan yang penting, pertanyaan sangat penting, ya, khususnya bagi laki-laki. Pertanyaan ini sangat penting. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala, coba buka surah An-Nisa tadi ayat 3, ya, yang di slide yang saya kirimkan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah, ya, perempuan, ya, yang kamu senangi 2, 3, dan 4.
Tapi kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu khawatir, ada kekhawatiran kata Allah, ya. Alla ta'dilu, kamu tidak akan mampu berbuat adil, fawahidah kata Allah. Maka cukup satu. Ya. Sekarang saya mau tanya, apa alasannya kira-kira seorang laki-laki tidak mau memberitahukan istrinya? Hah? Takut dari sini. Iya. Tahu istri yang milihin. Ya, berarti ada yang disembunyikan kan? Berarti dia belum siap kan? Maka dia tidak masuk kategori yang dibolehkan menikah 2, 3 atau 4. Nah, dari ayat ini juga ya, kita ini pemahaman ya, namanya penafsiran beda-beda. Dari ayat ini kita juga bisa memahami bahwasanya seseorang itu kalau ingin menambah lagi, maka istrinya harus tahu. Dia harus meyakinkan istrinya bahwasanya dia bisa bersikap adil. Makanya Allah tekankan, fa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu khawatir, namanya kekhawatiran itu muncul ya karena adanya keraguan-raguan. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika khawatir tidak mampu berbuat adil, maka cukup satu. Ya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada laki-laki bahwasanya kalau kamu ingin berpoligami, tunjukkan kepada istrimu kamu mampu berbuat adil. Kalau kamu menyembunyikan berarti kamu jangankan berbuat adil, untuk meyakinkan istrinya saja tidak bisa, apalagi berbuat adil. Yang namanya adil itu sama-sama tahu. Misalnya begini, ya. Perhatikan, misalnya, ya. Ada seorang suami, ya. Dia nikah diam-diam, ya. Istri pertama ya, dikasih 1 juta, misalnya, atau dia punya orang kaya lah, 10 juta, istri kedua 10 juta. Kira-kira ini adil menurut dia kan? Tapi menurut istri pertama adil enggak? Menurut istri kedua belum tentu. Kapan dia tahu adil? Kalau dia sama-sama tahu. Ya. Dia sama-sama tahu saja belum tentu dia katakan adil, apalagi kalau tidak tahu. Nah, maka dari itu saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan istri harus tahu. Kenapa? Kalau istri tidak apa-apa, tidak tahu, berarti ada yang kita sembunyikan. Kita tidak jujur. Bagaimana sementara dalam keadilan itu, ya salah satu unsur keadilan itu harus jujur. Salah satu unsur keadilan itu harus jujur loh. Ya. Tidak bisa orang disebut adil kalau belum jujur. Bagaimana dia adil kalau dia tidak ada kejujuran dalam dirinya? Jadi ini alasan orang yang poligami seperti itu. Mau poligami tapi tidak mampu meyakinkan istrinya. Yang gimana mau adil meyakinkan istri saja tak bisa. Ya. Boleh nggak kita menikah beda agama? Contoh, wanita muslimah menikah dengan pria yang non muslim, lalu setelah menikah menganut kepercayaan masing-masing. Itu hukumnya apa ya Pak Ustaz? Yang status anaknya bagaimana? Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dari Falisa. Yang mana ini? Apa hukumnya menikah dengan yang beda agama? Hukumnya haram. Tak boleh menikah dengan yang beda agama. Ya. Baik itu perempuannya muslim, laki-lakinya non muslim, tak boleh. Atau sebaliknya, laki muslim, perempuan non muslim, tak boleh. Ada dalilnya nanti kita sebutkan. Lalu setelah menikah menganut kepercayaan masing-masing, itu hukumnya apa ya Pak Ustaz? Kalau laki-lakinya itu muslim, perempuannya non muslim, maka nasabnya ikut bapaknya. Tapi kalau laki-lakinya non muslim, ya, ibunya muslim, maka dia tidak ada nasabnya lain, terputus nasabnya. Siap. Maka hubungannya pun, hubungan pernikahannya, hubungan suami istri itu termasuk hubungan perzinahan. Tak boleh. Misalnya ibunya muslim, ya.
Dia tahu nasabnya secara Islam tak tersambung sama bapak, terputus. Kalau bapaknya muslim masih bisa. Iya, tapi dia nasabnya masih bersambung. Maka dari itu bagi yang bapaknya non muslim nanti dinikahkannya oleh wali hakim. Nggak perlu lagi pakai wali hakim, tetap melalui bapaknya. Iya, yang berdosa itu bapaknya sama mamanya. Anaknya tak ada dosa. Nah, tapi kalau bapaknya non muslim itu nasab terputus. Iya, tapi status anak ini masih tersambung kepada nasab bapaknya. Ingat, yang berdosa itu adalah hubungan bapak dan ibunya. Anak itu tak ada apa istilahnya. Iya. Kalau dia tak menikah sama sekali. Nah, kalau sudah menikah kan udah ada sah hubungannya. Iya. Kalau bapaknya muslim ya. Nah, kalau bapaknya itu ceritanya kalau bapaknya non muslim. Nah, ini nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi intinya tadi pertanyaan dari teman-teman di grup ini, bahwasanya hukum menikah dan beda agama itu dilarang oleh Al-Qur'an. Kecuali dulu. Ya, di zaman salaf kalau masih ada ahlul kitab, ahlul kitab itu istilahnya tokoh agamanya orang Yahudi, tokoh agamanya orang Nasrani di zaman Rasulullah yang betul-betul masih murni. Ya, kitab yang dipegangnya, Injil yang dipegangnya masih murni, itu boleh. Itu dulu, sekarang sudah tak boleh lagi. Tak ada lagi namanya ahlul kitab. Status anaknya ya tadi itu, kalau dia bapaknya non muslim maka nasabnya terputus. Nah, kalau bapaknya muslim maka nasabnya tersambung kepada bapaknya. Status anak ini tidak, misalnya anak ini anak haram, istilahnya sekarang tidak ada. Dia itu cuma korban dari orang tua. Yang salah siapa? Tetap yang salah orang tuanya. Dia tetap bersih, tetap suci. Ya, ini tak ada sangkut pautnya anak ini, dia tidak ikut terlibat dalam hal itu. Oke, kita lanjut ke sekarang wanita-wanita yang haram dinikahi. Ini dalilnya bisa lihat dalam surah An-Nisa ayat 22 sampai 24. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 221. Atau dalam hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya diharamkan menikahi wanita lantaran hubungan susuan sebagaimana diharamkan menikahi wanita lantaran hubungan nasab. Nah, dari dua dalil di atas ya, dari Al-Qur'an maupun hadis, maka wanita yang haram dinikahi ini terbagi menjadi dua. Ada yang haram dinikahi untuk selamanya. Yang kedua, ada yang haram dinikahi untuk jangka waktu tertentu. Kita masuk kepada haram dinikahi untuk selamanya. Jadi sampai kapanpun wanita ini tak boleh dinikahi. Yang pertama ibu, nenek, dan seterusnya, baik dari garis ayah maupun garis ibu. Ibu kita ke atas tak boleh dinikahi. Nenek, entah itu dari ibu, entah dari ayah sampai ke atas tak boleh dinikahi. Kemudian yang kedua, anak atau cucu perempuan dan seterusnya, baik dari anak laki-laki maupun perempuan. Jadi anak perempuan, cucu perempuan, entah itu dari anak laki-laki kita atau anak perempuan, pokoknya keturunan perempuan yang ada di bawah keturunan kita itu haram untuk dinikahi. Yang ketiga, saudara perempuan. Keempat, bibi dari garis ayah maupun
garis ibu dan seterusnya. Saudara perempuan ayah tak boleh dinikahi, saudara perempuan ibu tak boleh dinikahi. Begitu juga seterusnya ke atas tak boleh. Yang kelima, keponakan perempuan. Nah, tak boleh. Misalnya, ya, ibu punya adik masih kecil kan? Misalnya adik masih kecil, umurnya hampir sama dengan anaknya misalnya. Ya, misalnya contoh ada kasus begitu. Besar dia, besar. Mau dinikahkan. Tak boleh. Kenapa? Karena pamannya nih. Misalnya saya punya adik nih, ya. Saya punya adik masih kecil, saya punya anak perempuan. Umurnya beda 2 tahun dengan anak laki-laki saya. Ya. Besar dia, besar. Suka sama suka. Mau nikah, tak boleh. Haram hukumnya. Apalagi kalau pamannya sudah kakek. Kalau anak paman, anak bibi boleh, sepupu boleh. Istilahnya orang sekarang sepupu dipupuk. Jadi kalau sepupu boleh, saudara anak perempuan dari om saya misalnya boleh saya nikahi. Ya. Anak perempuan dari bibi saya boleh, sepupu sekali, ya boleh. Contoh lagi misalnya, ya. Ini kan perempuan semua nih. Perempuan semua punya keponakan laki-laki yang seumuran atau lebih tua. Misalnya ada keponakan laki-lakinya yang seumuran atau yang lebih tua. Suka sama keponakannya misalnya. Tak boleh. Ya. Misalnya perempuan suka sama keponakannya yang seumuran dengan dia. Tadi kan contohnya laki-laki. Sekarang perempuan, misalnya punya ponakan. Nah kebetulan ponakannya ini lebih tua daripada dia. Ya kan ada kasus seperti itu. Misalnya suka dia atau ponakannya suka sama bibinya atau sebaliknya. Nah ini tak boleh. Kenapa? Karena ini termasuk yang diharamkan ada pernikahan karena hubungan nasab. Nah, kalau sepupu beda, sudah boleh ya. Yang kedua, ya, yang dilarang dinikahi, ya perempuan yang dilarang dinikahi yaitu karena adanya hubungan tali pernikahan atau musaharah. Siapa saja? Yang pertama istri ayah atau ibu dan seterusnya ke atas. Jadi ibu tiri tak boleh juga. Yang kedua, ibu istri dan seterusnya ke atas. Mertua tak boleh nikahi. Ya. Baik mertua laki-laki maupun mertua perempuan. Anak istri dan keturunan perempuan seterusnya ke bawah dengan syarat telah melakukan hubungan suami istri. Misalnya, ya, menikah dengan seorang janda yang punya anak perempuan. Kalau sudah berhubungan suami istri dengan perempuan tadi, maka haram hukumnya menikahi anak perempuannya sampai seterusnya. Kalau sudah melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau contoh aja kasus, misalnya dia nikah sama perempuan, sama janda, ternyata anaknya lebih cantik. Misalnya ada kasus anaknya lebih cantik, akhirnya dia bilang, wah kayaknya lebih cantik anaknya nih. Dia ceraikan istrinya tanpa sebelumnya melakukan hubungan suami istri, maka dia boleh menikahi anak perempuan tersebut. Baru ketahuan. Selama ini kan kenal sama ibunya aja kan. Ternyata pas nikah anaknya pulang kuliah kan, misalnya kuliah di luar, ketemu sama calon anaknya lebih cantik pula. Suka. Kalau dia nikah belum melakukan hubungan suami istri, melakukan hubungan badan, maka dia boleh menikahi anak perempuannya. Tapi kalau sudah melakukan hubungan suami istri, maka walaupun dia bercerai, tetap tidak boleh dia menikahi anak perempuan tersebut, cucu perempuannya sampai ke bawah tak boleh. Yang keempat, istri anak laki-laki atau istri cucu laki-laki. Jadi menantu perempuan tak boleh dinikahi. Begitu juga calon mertuanya. Atau sebaliknya kasus,
nikah sama anaknya. Nah, tiba-tiba jatuh cinta sama mertuanya. Maka walaupun dia telah melakukan ataupun tidak melakukan hubungan suami istri, tetap haram selamanya. Tetap haram, ya. Jadi tidak ada namanya mantan mertua. Tidak ada namanya mantan mertua. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, hubungan sepersusuan. Yang pertama, susuan yang terjadi sebanyak 5 kali susuan yang menguatkan. Jadi ada namanya hubungan sepersusuan. Misalnya nih, ya, ada seorang ibu, ya, ketika melahirkan dia tidak punya ASI. Nah, sementara ada tetangganya yang sama-sama juga baru-baru melahirkan, ASInya banyak, minta tolong dia, Bu, tolong susuin anak saya. Nah, ketika anak ini menyusu, ya, dengan 3 syarat. Yang pertama, susuan yang terjadi sebanyak 5 kali susuan yang menguatkan, betul-betul menyusu sampai kenyang, ya, dan terjadi sebanyak 5 kali secara terpisah, ya, bukan misalnya nyusu kemudian berhenti nyusu lagi, enggak, tapi disusu sampai kenyang, kemudian misalnya besok nyusu lagi, atau nanti malam, siang nyusu lagi sampai kenyang, dan terjadi sebanyak 5 kali, ya. Kemudian terjadi sebelum usia 2 tahun, maka sang anak tadi tak boleh menikah dengan anak ibu susuannya. Haram hukum. Jadi kalau belum 5 kali masih boleh ya? Masih boleh. Kenapa? Karena belum mendarah daging. Nah, syaratnya tadi harus susuan yang terjadi sebanyak 5 kali susuan yang menguatkan. Maksudnya itu bukan sekedar nyicip, enggak, tapi memang nyusu sampai kenyang. Dan terjadi sebelum usia di bawah 2 tahun. Ada orang bertanya, Ustaz, mohon maaf nih ya, Ustaz, saya minum air susu istri saya misalnya, seperti itu. Minum air susu istrinya. Apakah saya jadi saudara kandung anak saya? Tidak, kenapa? Karena dia minum air susunya di atas usia 2 tahun. Yang bisa jadi saudara itu syaratnya harus di bawah 2 tahun. Nah, ini contoh. Tapi maksudnya susunya bukan harus maksudnya pakai botol juga tentu ya? Botol misalnya, tapi air asinnya sama tetap. Jadi dia sudah jadi kayak saudara kandung. Semua hukum yang ada pada saudara senasab, sekandung, sama hukumnya. Dia tak boleh menikah sama saudara sesusuannya, tak boleh. Beda halnya, misalnya nih, anak pertama, ya, nyusu dengan ibu B, ya. Kemudian anak kedua tidak menyusu dengan si ibu yang B. Maka anak kedua ini boleh menikah dengan saudara sesusuan anak pertamanya, boleh. Yang sesusuan aja, yang sama. Tapi kalau anak kedua dia tidak menyusu kepada ibu yang B tadi, maka anak kedua ini boleh menikah dengan anaknya ibu yang B tadi. Sementara anak yang pertama tidak boleh menikah karena dia saudara sesusuan. Nah, jadi kalau misalnya kayak sekarang kan banyak ibu-ibu yang nggak bisa ibu ASI nggak keluar, terus anaknya di ibu atau dia harus minta ASI dari teman-temannya. Nah, kita sebagai muslim gimana caranya untuk menandakan nanti tiba-tiba berapa tahun kemudian tuh anaknya ketemu dia bercerita segala macam itu, jadi maksudnya ya harus dikasih tahu. Harus dikasih tahu. Makanya kalau mau di kan sekarang ada kayak ASI tabung gitu ya, misalnya ada yang jual ASI, ya harus tahu orangnya siapa. Kalau anaknya, apalagi kalau dia punya anak yang beda jenis kelamin dengan anak-anak kita kan, maka harus dikasih tahu anak ini, oh ini saudara sesusuan kamu loh, tak boleh kamu menikah dengan dia. Nah, ini dan dalam Islam boleh ya, begitu boleh. Nabi sendiri ya itu menyusunya terhadap Halimatus Sa'diyah. Ini haram dinikahin bersamanya. Ini yang selanjutnya belum sempat saya. Yang kedua,
Ini yang ketiga ya, yang ketiga. Yang dinikahi untuk selamanya, haram dinikahi untuk selamanya itu adalah wanita yang musyrik. Tak boleh. Nah, ini kita masuk kepada wanita yang haram dinikahi untuk jangka waktu tertentu. Jadi kalau yang tadi ini, yang tiga ini, hubungan nasab, kemudian karena ada tali pernikahan, kemudian karena sepersusuan, itu selamanya tak boleh dinikahi. Sekarang kita masuk pembahasan wanita yang haram dinikahi untuk jangka waktu tertentu. Gak ada di slide ya. Yang pertama, istri laki-laki lain yang masih dalam masa iddah. Yang masih dalam masa iddah. Jadi misalnya ada seorang pasangan yang sudah bercerai, kemudian istrinya ini masih dalam masa iddah, masa menunggu. Masa iddah itu ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Itu perbedaan pendapat ya. Nah, kalau perempuan ini masih dalam masa iddah, maka haram hukumnya dinikahi oleh laki-laki lain. Tapi itu sifatnya sementara. Nah, kalau masa iddahnya sudah habis, sudah selesai, maka dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Nah, siapa perempuan yang mempunyai masa iddah itu? Adalah perempuan yang sudah nikahi dan sudah melakukan hubungan suami istri. Ya. Misalnya ada pasangan yang sudah menikah, ya, tapi dia belum melakukan hubungan suami istri, bercerai, maka perempuan itu tidak ada masa iddah. Tapi kalau sudah melakukan hubungan suami istri, maka ketika dia bercerai, dia harus menunggu 3 kali bersih, baru kemudian dia boleh menikah dengan laki-laki lain. Kemudian yang kedua, yang haram dinikahi dalam jangka waktu tertentu, yaitu menggabung 2 wanita yang bersaudara. Menggabung 2 wanita yang bersaudara. Saudara kandung. Nah, misalnya ya, ini bukan hanya saudara kandung aja, Bu. Misalnya si perempuan dan bibinya tak boleh. Yang ada hubungan nasab, perempuan itu punya hubungan nasab dengan perempuan yang lain, tak boleh digabung ya. Apalagi kalau saudara kandung tak boleh. Nah, kecuali yang pertama sudah diceraikan. Yang tak boleh itu menggabungnya. Nah, langsung dinikahi adik kakak. Langsung dinikahi semuanya, maka itu dalam Islam hukumnya haram ya. Kapan boleh dinikahi? Kalau salah satunya sudah diceraikan. Kemudian yang ketiga, yang haram dinikahi untuk jangka waktu tertentu adalah wanita kelima bagi laki-laki yang sudah beristri 4. Ya, kalau lebih dari 4 sudah haram. Jadi kalau mau tambah lagi, ceraikan 1. Ceraikan 1. Pokoknya batasnya itu jumlahnya hanya 4 saja. Lebih dari 4 maka ceraikan 1, tambah lagi, ceraikan 1, tambah lagi. Keempat, wanita yang telah ditalak 3.
hingga wanita tersebut menikah dengan laki-laki lain dan sudah diceraikan dan telah habis masa iddahnya. Nah, jadi misalnya ada seorang suami, dia mentalak 3 istrinya, talak 3. Dia mau nikah kembali, itu hukumnya haram. Mau rujuk kembali dengan istrinya tadi, haram hukumnya. Kecuali talak 1 atau 2. 2 masih boleh. Ya. Talak itu, ini nanti ada pembahasan tersendiri, tapi kita singgung sedikit. Talak itu diucapkan serius, diucapkan main-main, itu jadi. Dek, main talak-talakan yuk. Nah, saya talak kamu ya dek, jatuh talak 1. Ya? Kalau langsung saya talak 3 kamu, udah jatuh talak 3 itu. Meskipun cuma 1 kali mengucapkan. Kalau ada yang salah lagi, talak 3 kali mengucapkan. Talak 3 kali, saya talak kamu. Nah, udah 1 kali tuh. Habis itu talak lagi, saya talak lagi, udah itu rujuk kan? Udah rujuk, dia talak lagi istrinya, udah talak 2. Dia talak lagi istrinya, udah talak 3. Nah, tapi bisa langsung 1 kali. Saya talak 3 kamu. Langsung jatuh talak 3 itu. Nggak boleh rujuk. Nah, inilah yang diharamkan untuk dinikahi kembali. Tapi sifatnya sementara. Setelah dia menikah dengan laki-laki lain, syaratnya harus suka sama suka. Bukan settingan. Misalnya dia punya teman, ya. Dia punya teman. Dia bilang, saya ini udah talak 3 istri saya. Kamu nikahlah sama dia. Begitulah ketentuan hukum Islam. Supaya apa? Perhatian, supaya pernikahan itu tidak dianggap sebagai permainan. Di dalam Islam itu nikah itu bukan sesuatu yang main-main, dia betul serius. Kalau begitu enak orang, mudah. Jadi kalau ibu ngucapin, saya ceraikan bapak 1000 kali, 1.000.000 kali, tak apa-apa. Ustaz, tapi kan kemarin saya disebut talak 3 gitu ya. Tapi pada saat terus waktu pengadilan agama kok dijatuhkannya talak 1 gitu ya? Tapi dia mengucapkan talak 3. Iya, itu kan yang dia mengucapkan talak 3 nih. Itu pas yang sempat yang dia akhirnya dia minta maaf itu dia bilang gini sama saya, talak 3 itu emosi katanya gitu. Iya. Sempat dia mau ngajak rujuk itu, tapi memang udah tektok itu nggak bisa. Nah, akhirnya sampailah ke pengadilan. Nah, di pengadilan itu kok jatuhnya talak 1 ya? Makanya Tidak dijelaskan ke pengadilan. saya nggak datang, memang pengen cepat selesai, saya nggak datang. Iya. Kalau secara hukum Islam tak boleh kembali. Kecuali ibu menikah dengan laki-laki lain yang ibu suka sama suka, syarat pertamanya, dan kedua harus sudah melakukan hubungan suami istri. Nah, tak boleh cuma nikah saja, tapi dia harus melakukan hubungan suami istri. Makanya di sini tadi ada masa iddah, masa menunggu. Jadi tidak boleh nikahnya settingan. Kamu nikah ya dengan istri saya, nanti sudah nikah langsung ceraikan. Tidak boleh. Ya. Meskipun anggaplah dia suka, dia syarat keduanya harus melakukan hubungan suami istri. Kira-kira tega gak istrinya melakukan hubungan dengan suami sewaan ini? Kan tega. Seperti itu ya. Ya rujuknya nikah lagi. Ijab kabul lagi. Gak usah pesta lagi. Ya, tapi tetap di hadapan orang tuanya. Kenapa? Karena supaya tidak dianggap main-main. Serius. Boleh, sebenarnya boleh saja. Jadi kalau mau rujuk, tadi pertanyaannya kan sudah talak 1,
Mau rujuk lagi tidak masalah. Tidak mesti bilang saya terima nikahnya ini. Tidak. Jadi harus nikah dulu nikah lagi. Tidak. Langsung kembali tidak apa-apa. Iya, nah, tapi bagusnya di hadapan walinya supaya tidak main-main. Sama. Jadi talak 1, talak 2 boleh rujuk kembali ya. Jadi bahasanya rujuk kembali lagi dengan sang istri ya. Tapi kalau sudah talak 3 tak boleh, haram hukumnya. Kalau misalnya istri yang menggugat itu talaknya apa? Ya. Kalau misalnya istri yang menggugat, sepengetahuan saya kalau istri yang menggugat ke hakim ke pengadilan itu jatuhnya langsung talak 3. Iya. Tapi kan ada syarat-syaratnya tuh. Kalau istri mengajukan ke pengadilan ya, ada syaratnya. Dan itu di pengadilan, sepengetahuan saya, itu langsung dijatuhi talak 3. Ya? Yang mengurus istrinya. Salah suaminya. Tapi bukan istri yang mengajukan cerai kan? Tapi suaminya nggak mau terus ngurus pengadilan. Itu beda cerita. Berarti kan yang mentalak suami kan? Ini yang ditanyakan tadi, kalau istri yang mentalak, istri yang mengajukan talak, berarti kan suami tidak pernah mentalak sama sekali. Kalau suaminya nggak mau ngurus itu kan masalah formalitas saja kan. Tapi kalau istri udah nggak tahan nih, pokoknya udah memenuhi persyaratan untuk mengajukan talak, maka ketika dia mengajukan itu jatuhnya talak 3 langsung. Walaupun suami nggak mau. Jadi sebenarnya laki-laki itu berat. Ada kata-kata yang ringan yang harus kita tahan. Ya kalau udah emosi muluk-muluk. Saya ceraikan kamu, ya. Kamu bukan, misalnya kamu bukan istri saya lagi, sama. Nggak mesti ngomong talak, tapi kalau sudah ada bahasa yang mengindikasikan bahwasanya dia berpisah, dia bukan istrinya lagi, maka itu sudah jatuh talak 1. Kalau keluar dari rumah belum. Bisa jadi disuruh keluar rumah kan suruh bersih-bersih atau suruh belanja. Atau misalnya marah sama istrinya, dikasih uang dulu, nih uang, keluar kamu dari rumah, dia suruh belanja dulu, nanti pulang kan udah senang kan. Jadi kalau misalnya keluar kamu dari rumah itu belum sampai kepada bahasa talak. Tapi kalau dia sudah bilang keluar kamu dari rumah, kamu bukan istri saya lagi, itu sudah jatuh talak. Bahkan ada yang mengatakan kalau ada laki-laki yang mengaku saya itu jomblo, nah itu dia mentalak istrinya. Ada pendapat seperti itu. Misalnya dia sudah punya istri, dia mengaku sama orang lain saya itu jomblo. Iya, seperti itu ya. Jadi bercanda sekalipun, main-main sekalipun tetap jadi. Nah, sama dengan akad. Akad nikah itu bercanda sekalipun jadi. Gak ada saksi tapi walinya yang menikahkan jadi. Jadi ada cerita begini, ada anak di pesantren, ini belajar tentang pernikahan. Jadi dia minta gurunya, kebetulan gurunya ini punya anak perempuan. Dia minta gurunya, Ustadz tolong praktekkan Ustadz menikahkan saya dengan anak Ustadz. Lagi praktek pernikahan nih kan. Dipraktekkanlah, saya nikahkan kamu dengan anak saya, misalnya nama anaknya misalnya Zainab, saya nikahkan kamu dengan Zainab bin saya misalnya dengan mahar sekian. Lantas si anak itu mengatakan saya terima nikahnya Zainab bin bapak ini dengan mahar sekian, meskipun cuma praktek itu sah, meskipun main-main sah itu. Jadi kalau dia datang ke rumah ustadznya itu dia ambil anaknya boleh. Ya. Walaupun gak ada yang bilang sah, langsung walinya yang menikah.
Apalagi kalau di situ udah ada murid-murid lain bilang sah semua. Akhirnya ustadznya kena prank ya. Nah, jadi begitu. Nah, ini perlu diperhatikan bagi suami ya, makanya laki-laki itu tak boleh ringan mulut. Tak boleh ringan mulut. Jadi harus betul-betul ditahan. Ya. Dan jangan pernah mengambil keputusan di saat marah. Ya. Diperhatikan dalam hubungan pernikahan itu jangan pernah memutuskan sesuatu di saat marah. Ya. Nanti kalau memutuskan sesuatu, nanti tunggu redah marahnya, tunggu berdamai kembali baru putuskan. Tapi kalau saat marah memutuskan sesuatu, pasti keputusannya tidak baik semua. Ya. Terus kalau kayak kan kalau menggunakan wali kan harus ada syarat-syaratnya. Yang apa tuh? Maksudnya nikah pakai wali kan harus ada syarat-syaratnya. Iya. Orang tuanya udah nggak ada lagi atau tapi kalau misalnya selama masih ada orang tuanya masih hidup, dia harus cari bapaknya untuk menikahkan dia. Iya. Kalau bapaknya tak setuju, misalnya nih tak direstui, tak mau dia menantunya ini kan, maka kalau dia mau nikah tetap mau nikah pakai wali hakim. Bisa pakai wali hakim. Kalau orang tuanya tak setuju, daripada berzina anaknya, dosa. Kecuali kalau misalnya ada orang tuanya, bapaknya, tapi kata bapaknya udah saya serahkan aja ke KUA walinya, boleh. Meskipun bapaknya masih sehat, boleh. Tapi kalau bapaknya tidak memasukkan itu, dia nggak setuju gitu anaknya dia dengan tapi si anak yang cewek itu mau nikah aja gitu. Harus pakai wali hakim. Gak apa-apa, daripada berzina tanpa restu bapaknya, gak apa-apa. Iya, kawin lari seperti itu. Maka harus cari wali hakim. Ya, wali hakim. Cari yang terdekat dulu. Saudara laki-laki ada? Tak ada saudara laki-laki berarti ke atas. Pamannya atau kakeknya dulu. Oh, kakeknya masih hidup kakeknya. Tak ada kakeknya berarti pamannya. Boleh. Iya, harus laki-laki dulu. Dari keluarganya bapak dulu, keluarganya ayah dulu ya. Kalau misalnya saya seorang ayah nih yang sudah sendiri punya anak, ketika dia ingin menikah lagi, apakah dia harus memang menunggu restu dari anaknya? Tidak. Sampai akhirnya bisa menikah atau sebaiknya gitu? Kalau secara hukum Islam tidak perlu menunggu restu anak. Ya, tidak perlu menunggu restu anak. Jadi sudah harus menikah secepatnya. Kalau misalnya kayak yang anak yang nancapnya ke ibunya kan kayak yang iya. Itu kalau mau menikah pakai wali hakim. Atau pakai yang paman dari ibu? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, harus wali hakim. Kenapa? Karena nasabnya terputus. Sudah terputus. Semua laki-laki dari kalangan bapaknya terputus semua udah. Jadi ya pakai wali hakim. Hasil di luar nikah kan nasabnya sama ibunya gitu. Iya. Jadi itu gimana itu? Pakai wali hakim atau dengan boleh dari kakek ayah dari ibunya? Tak boleh, Bu. Nah, namanya wali itu dari bapak. Nah, dari keluarga laki-laki bapak. Nah, karena dia tadi di luar pernikahan, maka carinya wali hakim jadi. Karena nasabnya sudah terputus. Jadi dia bikin nasab baru untuk anak keturunan di bawahnya itu, tak boleh lagi dia hubung-hubungkan dengan nasab ayahnya karena tak boleh lagi. Kita lanjut dulu ya, sedikit lagi. Yang kelima, ya, wanita yang haram dinikahi dalam jangka waktu tertentu adalah wanita penyembah berhala atau wanita musyrik. Yang keenam, wanita pezina. Jadi misalnya, mohon maaf ya, ada laki-laki mukmin, dia bukan pezina. Dia bukan laki-laki malam yang suka berzina dengan wanita-wanita.
dia ingin menikah, dia laki-laki baik-baik, dia jatuh cinta sama PSK misalnya, maka haram hukumnya dia menikah. Sampai kapan? Sampai wanita itu bertobat dan habis masa iddah. Jadi wanita pezina, mohon maaf PSK itu ada masa iddahnya. Sama, 3 kali suci juga sama. Untuk apa? Supaya memastikan bahwasanya kandungannya itu bersih, tidak ada janin di situ. Takutnya nanti dia nikah, oh ternyata ini bukan anak dia, nggak boleh. Nasabnya nanti tercampur. Jadi bukan hanya istri, bukan hanya perempuan yang sudah menikah ada masa iddahnya. Wanita yang belum menikah tetapi dia pezina, mohon maaf PSK atau bukan PSK pun yang suka berzina, dia ada masa iddah. Dan bagi kita laki-laki yang baik-baik, haram hukumnya menikahi wanita pezina sampai dia bertobat dan habis masa iddah. Berbeda halnya kalau laki-lakinya pezina juga. Kalau sama-sama pezina boleh. Sama-sama pezina, misalnya laki-laki PSK juga misalnya, LSK misalnya. Kemudian perempuannya pezina juga, boleh ini. Iya, azani la yankihu illa zaniya. Seorang laki-laki pezina ya tidak akan menikahi perempuan mukmin kecuali perempuan pezina yang dia. Begitu ya sebaliknya, perempuan pezina tak boleh menikahi laki-laki yang mukmin. Yang boleh dinikahi adalah laki-laki pezina. Ya, makanya kalau menikah itu jangan asal nikah. Harus menelusuri dulu. Ya, nah itulah disitulah fungsinya dalam Islam ada hukumnya, ada namanya ta'aruf. Ta'aruf itu bukan hanya dari pihak keluarga ya. Ta'aruf itu jangan tanya dari pihak keluarga, karena kalau keluarga pasti ngomong baik-baik. Tanya temannya, tanya musuhnya. Misalnya ada orang yang gak senang sama dia, ya tanya juga apa keburukannya. Pasti yang paling tahu keburukan itu musuh kita sendiri. Berarti dia orang baik, ya kan? Ya tandanya dia orang mukmin ya, dia rajin sholat, dia rajin ngaji, ya dia tidak pernah ke klub malam. Itu jadi haram hukumnya menikahi wanita pezina atau laki-laki pezina, sama saja. Tapi kalau laki-laki pezina tidak ada masa iddahnya ya. Misalnya menikah dengan laki-laki yang kerjanya seperti itu, tak perlu tunggu masa iddah. Yang penting dia sudah bertobat, dia berjanji kepada Allah bertobat, meninggalkan pekerjaannya itu. Kemudian kita mau menikah dengan laki-laki tersebut, boleh-boleh saja. Tapi kalau ada pilihan antara yang pezina dengan yang mukmin, mending yang mukmin saja. Ya. Banyak mudaratnya kita menikah dengan pribadi yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, ya, menikahi pemeluk agama lain. Kalau tadi kan penyembah berhala, kalau pemeluk agama lain yang agama samawi seperti Nasrani, Yahudi, sama juga tak boleh. Ya. Jadi menikahi yang tidak seagama dengan kita itu hukumnya haram sampai dia memeluk agama kita. Nah, dan di Sukajadi ini di masjid kita banyak terjadi ya, nikah karena masuk Islam karena menikah. Dan bahayanya setelah menikah kadang ada yang ikut sama agama Kristen atau misalnya agama yang di luar pasangannya. Kenapa? Memang misinya mereka cari perempuan yang muslim ya, pura-pura dulu, nanti pura-pura masuk Islam, nanti setelah dia menikah dimasukkanlah pelan-pelan. Ini misionaris. Nah, seperti itu. Sebaliknya ada juga misionaris perempuan, nikah dulu sama laki-laki muslim, syahadat dia, tapi setelah itu nanti dia rayu-rayu, nanti anaknya dia dijadikan Kristen. Jadi kalau ada yang betul-betul muslim, kenapa sih harus cari yang mualaf? Dia bilang ini Ustaz kan pahalanya besar kalau mualaf, nanti kalau kita Islamkan dia bagus-bagus nanti pahalanya besar. Yakin gak?
Jangan sampai nanti kita pula yang diajak ke agama dia kan. Resikonya lebih besar. Nah ini yang bisa kita bahas hari ini. InsyaAllah minggu depan pembahasannya tentang meminang dan hukum yang terkait dengannya. Meminang, melamar. Ya silahkan kalau ada yang bertanya lagi tentang pernikahan atau hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Nah kemarin itu ada jamaah juga yang nanya sama saya, masih muda juga. Ustaz, apa sih Ustaz maksudnya jodoh itu cerminan diri? Jodoh itu cerminan diri kita. Dia mengatakan, saya ini Ustaz minder Ustaz, katanya laki-laki ya, dia cerita sama saya ini minder, saya ini belum merasa baik, nanti pasangan saya seperti saya juga Ustaz, ya kan? Jodoh itu cerminan diri. Kira-kira apa maksudnya jodoh cerminan diri itu? Sifat kita bisa banyak orang yang memahami jodoh cerminan diri itu bahwasanya karakter seorang suami itu akan sama dengan karakter istri kan? Padahal bukan seperti itu. Jodoh cerminan diri itu maksudnya apa? Kita lihat cermin itu fungsinya apa? Memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. Jadi maksudnya jodoh cerminan diri itu, jodoh itulah yang akan memperlihatkan karakter aslinya kita. Kalau belum menikah, belum tahu tuh karakter aslinya. Kalau belum menikah kita masih bisa sabar misalnya, bisa sabar, bisa jadi orang baik, bisa pengertian, belum menikah. Tapi itu belum karakter aslinya kita. Kapan kita tahu karakter aslinya? Kalau sudah menikah. Jadi jodoh cerminan diri itu bukan berarti bahwasanya kalau dia itu dermawan, istri dapatnya dermawan. Kalau dia itu rajin sholat, istri itu dapat rajin sholat. Kalau dia penyabar, istri itu dapat istri penyabar. Seperti itu. Jadi jodoh cerminan diri itu maknanya jodohlah yang akan memperlihatkan sifat aslinya kita. Sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana kepedulian kita terhadap keluarga, disitulah terlihat. Ya, mungkin dulunya sebelum menikah peduli sekali sama orang tuanya, giliran sudah menikah tak peduli. Itulah sifat asli kamu sebenarnya. Disitulah menunjukkan karakter aslinya kita kalau sudah. Jadi jangan salah paham jodoh cerminan diri itu. Saya kalau mau nikah harus baik dulu. Akhirnya dia perbaiki diri sempurna. Akhirnya setelah dia menikah ternyata dia dapat yang berbeda. Akhirnya dia kecewa. Katanya jodoh cerminan diri. Padahal yang salah itu adalah pemahaman dia. Jadi jodoh cerminan diri itu adalah jodoh itulah yang memperlihatkan atau menunjukkan seberapa besar kualitas diri kita, seberapa besar sabarnya kita, seberapa besar pemaafnya kita, seberapa besar pemarahnya, egonya kita. Disitulah terlihat. Kalau sama orang tua mungkin kita belum bisa melihat karakter diri kita sendiri. Kenapa? Karena orang tua masih bisa mengalah. Yang namanya orang tua pasti selalu mengalah sama anaknya. Tapi kalau sudah sama pasangan, ya pasti menunjukkan ego masing-masing, menunjukkan diri masing-masing. Disitulah menguji karakter seseorang. Ya, nah itu makna jodoh adalah cerminan diri. Maksudnya jodoh itulah yang memperlihatkan karakter diri kita yang sesungguhnya. Maka dari itu, kalau istri bikin marah, atau misalnya nanti menikah, suaminya kok suka bikin saya marah ya, berarti yang mau diperbaiki dalam diri saya itu adalah marahnya saya. Jangan salahkan dia. Kenapa? Karena dia akan memperlihatkan kesalahan kita, akan memperlihatkan karakter kita yang sesungguhnya bagaimana. Nah, disitulah fungsinya saling memahami dalam berumah tangga. Kalau tidak saling memahami, mementingkan ego masing-masing, ya akhirnya udah bubar. Tidak sepaham bubar, tidak sepaham bubar, tidak sepaham bubar. Padahal menikah itu bukan menyatukan dua pemikiran, tetapi bagaimana dua pemikiran itu ya betul-betul disinkronkan. Jangan sampai kita
mau menjadikan orang lain itu seperti diri kita. Itu namanya egois, ya. Itu salah satu pertanyaan. Barangkali ada pertanyaan lain, silakan. Kalau nikah siri itu sah nggak bisa nggak? Ya? Nikah siri Sah. Selama ada walinya, selama ada yang menikahkan, selama ada saksinya, sah. Kalau nikah yang ini kan formalitas, ya, karena kita bernegara ya maka harus. Yang penting nikah itu syaratnya ada wali, ya. Kemudian ada yang dinikahkan, ada saksi, sudah sah. Akadnya sudah jelas, sah. Tapi janganlah nikah siri. Nanti anaknya bagaimana? Untuk dapat akte kelahiran, untuk dapat secara formalitas ya, legalitasnya. Jadi dalam surah An-Nur itu ya ada ayat yang berbunyi begini tentang pernikahan juga. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Laki-laki yang buruk itu untuk perempuan yang buruk. Dan perempuan yang buruk itu untuk laki-laki yang buruk. Wa thayyibatu lit-thayyibin, ya, perempuan yang baik-baik itu pasti untuk laki-laki yang baik-baik. Kemudian wa thayyibat wa thayyibuna lit-thayyibat. Laki-laki yang baik-baik itu untuk perempuan yang baik-baik. Itu sudah janji Allah SWT. Kalaupun nanti di tengah pernikahan kok tidak sesuai dengan ekspektasi kita ketika misalnya ta'aruf atau pacaran dan lain sebagainya, tidak sesuai ekspektasi, berarti ada yang salah. Ada yang entah itu salah memahami tentang konsep pernikahan, entah salah memahami. Jadi kalau sudah kita pilih itu jodoh, ya, sudah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, maka tugas kita itu memperbaiki seterusnya sampai akhir, ya. Memperbaiki. Jadi maksudnya laki-laki yang baik-baik untuk perempuan baik-baik itu apa? Bahwasanya pasangan itu fungsinya membuat kita menjadi lebih baik. Ya. Pasangan fungsinya membuat kita menjadi lebih baik. Bukan kita menuntut pasangan untuk menjadi lebih baik. Ya. Jadi dalam pernikahan itu pasangan itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Contoh misalnya, kalau pasangannya suka bikin marah, itu membuat pribadi jadi lebih baik. Nah. Hah? Tapi kalau kita bikinnya secara ego, aduh, saya dulu kan tidak pemarahin, kok jadi pemarah? Nah, berarti kalau kita memahami negatif, pasti negatif. Tapi kalau kita ambil positifnya, oh, dia itu membuat saya marah supaya bisa menjadi orang yang lebih sabar, supaya bisa menjadi orang yang lebih tidak mementingkan ego sendiri. Jadi yang salah itu dalam hubungan rumah tangga, kita selalu menuntut pasangan menjadi lebih baik. Padahal tidak. Pasangan itulah yang membuat kita menjadi kualitas yang lebih baik, entah dengan cara bagaimana. Seperti itu. Cukup ya? Masih ada pertanyaan? Ya, silahkan. Untuk pasangan itu kita harus disediakan atau pasrah bagi manusia saja. Kalau belum dapat jodoh. Ya. Tidak perlu doa aja. Jadi kalau perempuan meminta dicarikan boleh, ya. Meminta dicarikan boleh, berusaha untuk minta dicarikan boleh. Jadi kalau belum dapat juga ya berarti belum dikasih sama Allah. Nah, tapi kalau sudah ada yang datang dan dia baik-baik, jangan ditolak. Kata Rasulullah, jika ada seorang laki-laki datang untuk melamar anakmu dan laki-laki itu adalah laki-laki yang baik-baik, jadi ukurannya Rasulullah bukan laki-laki kaya, bukan laki-laki ganteng, bukan laki-laki apa, tapi laki-laki itu baik, maka terima lamaran. Kalau tidak diterima lamarannya, akibatnya ke depan buruk, kata Rasulullah. Gimana?
Istikharah. Nah, kalau sudah istikharah gini, istikharah itu ketika ada dua pilihan. Kalau satu bukan istikharah namanya. Minta petunjuk aja ya Allah. Namanya istikharah. Istikharah itu artinya memilih. Memilih. Jadi kalau ada tiga pilihan, misalnya ada tiga yang melamar, ya, pilihlah yang mana. Kalau satu, berarti kan tak ada pilihan. Ya, kalau masih ragu-ragu berarti berdoa, sholat hajat kepada Allah, sholat hajat jadinya. Ya Allah, saya ini ingin menikah. Berikan saya keyakinan yang mantap. Ya. Jawabannya dari ketenangan hati. Saat bersama dia. Jadi begini, kata Rasulullah itu cari pasangan yang pertama kamu bahagia bersamanya. Kalau tak bahagia untuk apa? Kalau suami orang, ya. Tapi dia mau nikahin. Jadi di situ. Kalau itu gimana ya Ustaz? Kadang kita takut ya, walaupun dia. Tapi istrinya mau nggak? Istrinya nggak tahu. Jangan. Kita dilahirkan sampai. Begini Bu, ya. Gini, dalam melakukan sesuatu itu, ya, dalam melakukan sesuatu itu kita kembalikan dulu kepada diri kita. Misalnya kita berada di posisi itu, kita sebagai istri, mau nggak suaminya seperti itu? Ya banyak pilihan lain. Jadi kalau bagi yang belum dapat jodoh ada amalannya, ya. Ada doanya Nabi Zakaria, ada juga, ada doanya Nabi Musa juga ada. Iya, nanti saya share ya. Nanti saya share ayatnya yang dibaca ketika dibacanya setiap kalau yang doa Nabi Musa itu ya, ini saya dapatkan dari guru saya. Doa Nabi Musa itu dibaca setiap habis sholat dengan jumlah nomor ayat tersebut. Misalnya ayatnya ayat ke-27, maka dia dibaca setiap habis sholat 27 kali. Bukan, itu doanya Nabi Zakaria. Rabbi la tadaruni farda wa anta. Itu sebenarnya doa itu bukan untuk dapat jodoh. Itu doa bagi yang belum punya anak. Nah, itu doa bagi yang belum punya anak. Kalau doa Nabi Musa itu bunyinya begini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairil fakir. Nah, itu doanya Nabi Musa. Itu lihat nomor ayatnya nomor berapa. Kalau tidak salah saya 27 atau berapa itu. Itu dibaca setiap sholat sejumlah nomor ayatnya itu. Ya. Kalau tidak salah surah Al-Qasas. Ya, surah Al-Qasas. Ya, jadi Nabi Musa itu setelah dikejar-kejar oleh pasukannya Fir'aun, ya dia pergi ke satu kampung. Nah, di satu kampung itu dia ketemu ada banyak penggembala di situ. Kemudian ada dua orang perempuan. Dua orang perempuan ini, ya, dia mau meminumkan ternaknya karena orang tuanya sudah tua, sudah tak mampu lagi. Jadi akhirnya dia yang minumkan. Ditolonglah sama Nabi Musa. Setelah Nabi Musa menolong perempuan itu, Nabi Musa duduk di bawah pohon. Doa itu, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairil fakir. Setelah itu dia baca, kemudian dia dapat jodoh. Dia dinikahkan dengan anak penggembala tadi. Iya, silakan. Jadi kalau tadi kan kasusnya tadi kan misalnya dengan suami orang lain. Iya. Nah kalau ini kasusnya istrinya mengetahui misalnya, tapi setelah menikah bagaimana dia hubungan pertamanya diceraikan bagaimana? Diceraikan karena apa? Misalnya ada cocok lagi alasannya.
ya itu kan beda kasus lagi Bu. Kan, ya tidak masalah kan, istrinya pertamanya sudah tahu kan, tahu, kemudian dia sama-sama setuju, ya tidak masalah. Sementara dalam perjalanan berarti itu kan gejolak rumah tangga seperti itu. Surah Al-Qasas ayat 16 ya. Jadi doa ini surah Al-Qasas ayat 16 dibaca 16 kali. Bukan Al-Qasas. Al-Qasas ayat 24, maaf, ayat 24. 24 dibaca 24 kali setiap habis sholat. Ya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, jadi kalau saya dulu, saya menikah itu, saya tidak istiqoroh. Yang saya suruh istiqoroh ibu saya. Ibu saya yang memilih. Nah, jadi saya ini udah punya. Ini Bu orangnya, silahkan ibu istiqorohkan. Kalau oke lanjut. Kalau ibu tidak oke tidak lanjut. Jadi, ya, sebenarnya istiqoroh nggak mesti dia nanti mimpi atau apa, nggak mesti. Ketetapan hati, misalnya udah kekeh hatinya gitu. Iya. Tapi kan pasti ada hal-hal yang membolehkan selain itu jadi tidak masalah gitu. Iya. Bagi yang selain itu nggak masalah gitu, karena memang udah seharusnya sama. Kalau itu membuat agama kita rusak, misalnya dia melarang kita ibadah, melarang kita sholat, melarang kita, pokoknya melarang kita melakukan hukum-hukum Islam, maka boleh kita bercerai. Jadi yang selain itu? Selain tak boleh. Membuat kita melanggar hukum-hukum Allah, itu yang boleh diceraikan. Meskipun itu hukumnya tetap makruh ya. Cerai itu adalah sesuatu yang mubah tapi makruh, dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena itu mempermainkan pernikahan. Tapi di tengah perjalanan kok dia itu melarang mencegah saya dari melaksanakan perintah Allah, maka sudah tinggalkan. Tidak baik itu untuk hidup. Bagi seorang laki-laki dari suami yang meninggalkan istrinya, itu dia tidak masuk dalam meninggalkan dalam arti? Iya, itu yang pertama tadi. Yang kedua, bagi suami yang tidak menjalankan hukum Allah, ya. Tidak menjalankan hukum Allah, dia tidak memberikan nafkah ke istrinya, ya, dia meninggalkan istrinya, kemudian tidak memberikan pendidikan kepada istrinya, boleh. Kan ada syarat-syarat untuk mengajukan cerai itu kan ada. Salah satunya tidak beri nafkah selama berapa bulan, boleh dia mengajukan. Jadi kalau cuma alasannya, wah Ustaz, suami saya pemarah, suami saya suka pelit atau apa, ya tidak bisa dijadikan alasan. Itu masih KDRT. KDRT pasti ada sebabnya ya. Jadi kalau misalnya dia tak ada sebab, dikit-dikit mukul, lebih baik ya diistiqorohkan lagi. Kenapa memilih dia di pertama? Pasti dia itu orangnya baik kan. Berjalan hari, kenapa kok jadi tidak baik? Mungkin ada yang salah dalam diri kita. Jadi dalam berumah tangga itu sebenarnya kita tidak boleh banyak mengoreksi pasangan, ya. Tapi yang banyak dikoreksi itu diri kita sendiri. Jadi kita tak boleh menuntut pasangan itu jadi baik, tapi yang dituntut jadi baik itu adalah diri kita sendiri. Tapi kapan dia sudah melanggar hukum-hukum Allah atau membuat kita melanggar hukum-hukum Allah, maka ketika kita mengajukan perceraian boleh saja. Tapi kalau cuma dengan alasan istrinya itu, suaminya itu malas mandi, suaminya nggak rapi, suaminya itu sering keluar sama temennya, itu tak bisa jadi alasannya. Masih ada? Kalau misalnya suami yang mau poligami, istri boleh pilih ininya? Boleh. Kan kadang-kadang kalau misalnya laki-laki itu alibinya ya karena kayak gitu sekarang. Jadi dia beranggapan boleh istri 4 kali, terus memilih ya pasti yang indah-indah, lebih indah dari istri pertama. Boleh. Lebih indah dari istri kedua, itu
Boleh istrinya memilih kan boleh. Yang tak boleh itu tak bilang istri. Sebenarnya kalau kita mau ikuti sunnahnya Rasul, ya, ini kan orang yang poligami itu rata-rata bilang sunnah Rasul kan. Padahal sunnahnya Rasul itu Rasulullah poligami ketika istri pertamanya meninggal. Ya, tapi jangan sampaikan pula sama bapak ibu diracun nanti. Padahal sunnahnya seperti itu. Kenapa? Ya, ini dampak psikologinya itu lebih ringan ketika istri sudah meninggal. Istri kedua tidak akan menuntut banyak. Kenapa? Karena dia istri kedua. Meskipun statusnya istri pertama kan, karena sudah meninggal istri pertama. Tapi kalau istri pertama masih hidup, itu dampak psikologinya berat. Itulah hebatnya Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah poligami sebelum istri pertamanya meninggal. Jadi kalau kita mau ikuti sunnahnya Rasul, ya itu kan sunnah Rasul juga sama, perbuatan Rasul. Kalau mau poligami, ya harus istri pertamanya meninggal dulu. Kenapa? Dampak psikologinya itu lebih ringan. Ya silakan, masih ada? Ya kalau tidak kita tutup saja ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Boleh nggak menunggu suami karena tidak ingin poligami? Menunggu suami karena dia ingin poligami, jadi suaminya mau poligami. Ya. Tapi istrinya nggak setuju. Ini yang nanya sudah nikah? Nggak tahu. Valisa ini. Boleh dijawab dulu Valisa, sudah menikah? Sudah. Oh, tanyaan titipan. Pertanyaan titipan. Iya. Pak Ustadz, boleh nggak menggugat? Maksudnya menggugat apa ini? Menggugat suami yang tadi. Suami karena tidak ingin dipoligami. Secara agama gimana? Dia nggak mau poligami, jadi dia menggugat suami. Menggugat cerai. Ya. Tidak bisa wanita itu menjatuhkan talak kecuali melalui pengadilan. Ya. Jadi kalau masalah bisa tidaknya ya harus ke pengadilan. Ya, memenuhi syarat nggak untuk mengajukan perceraian? Tapi kalau secara Islam, kalau secara Islam tak boleh. tidak ada alasan yang Iya. jadi nggak mau dimadu gitu. Nggak mau dimadu ya bilang aja sama suaminya, kamu pilih saya apa dia? Gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Ya lebih jelas lagi saya langsung ngomong aja ya Pak Ustadz. Iya ya. Karena kalau lecet ya. Ya jadi saya tuh pernah teman saya gitu, dia sama perempuannya suka ada cerita. Jadi memang suaminya ini ketahuan ternyata udah memiliki hubungan dengan wanita lain juga. Dengan alasannya saya ingin menikahi wanita itu untuk menyelamatkannya dari dari yang tidak baik. Tapi si istri itu secara pribadi sangat-sangat tidak siap sampai ya berdampak lah ke psikisnya gitu. Akhirnya dia memutuskan ya udah kalau kamu ingin tetap menikahi wanita tersebut, saya ingin cerai. Terus dia melewat proses ke pengadilan ke Pak Ustadz gitu. Kira-kira boleh nggak sih kalau istri ya gitu ke pengadilan untuk meminta cerai sama suami, karena ya secara pribadi mungkin secara hati kayaknya nggak siap Pak Ustadz kalau harus dibuatkan seperti itu Pak Ustadz. Ya boleh-boleh saja mengajukan ke pengadilan, tapi nanti tinggal pengadilan yang memutuskan. Nah, seperti itu. Oh, jadi belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Jadi kalau begini, kalau dia memang tetap ngotot, berarti dia harus minta ke suaminya ceraikan dia. Minta kepada suami untuk mengucapkan kata cerai seperti itu. Tapi suaminya nggak mau. Nah, berarti nanti urusannya ke pengadilan agama lagi seperti itu ya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya sama-sama. Seperti yang
Ya, nggak ada lagi ya. Baik. Saya tutup dulu yang untuk Zoom meeting ya. Insyaallah kita lanjutkan Sabtu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.